Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wahyuni Angelina dengan NPM 233507044. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik. Dalam tugas ini saya mengambil tema perbandingan sistem demokrasi Indonesia dengan Finlandia. Dan di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang tema tersebut. Sistem demokrasi Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial yang merupakan salah satu bentuk pemerintahan di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini ditetapkan sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan berlandaskan pada semangat kemandirian serta penghormatan terhadap hak dan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi presidensial di Indonesia menciptakan struktur pemerintahan yang unik dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari sistem lain. Meskipun memiliki kelebihan dalam hal stabilitas dan legitimasi, tantangan seperti potensi kebuntuan politik tetap menjadi perhatian dalam praktiknya. Selanjutnya, sistem demokrasi Finlandia. Finlandia menganut sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan politis terpusat di tangan parlemen, dan kepala negara biasanya tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Sistem demokrasi parlementer di Finlandia mencerminkan prinsip-prinsip demokratis yang kuat dengan fokus pada kebebasan individu, hak pilih universal, dan transparansi dalam pemerintahan. Selanjutnya, kepemimpinan Finlandia Presiden Sauli Niinisto tahun 2012 hingga 2024. Niinisto menjabat pada 1 Maret 2012 dan merupakan presiden konservatif pertama sejak Juho Kusti Paasikivi yang meninggalkan kantor pada tahun 1956. Gaya kepemimpinan Presiden Finlandia dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, kebebasan politik. Niinisto dikenal sebagai tokoh politisi yang bebas dan independen. Yang kedua, ekonomi fiskal. Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, Niinisto dikenal karena kebijakan fiskal yang ketat. Yang ketiga, mediator internasional. Niinisto sering diasosiasikan dengan peran sebagai mediator internasional. Dia telah berkontribusi dalam beberapa proses perdamaian global, seperti krisis Ukraina, meskipun Finlandia tidak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Yang keempat, ada netralitas diplomatik. Sebagaimana tradisi diplomasi Finlandia, Niinisto memprioritaskan netralitas diplomatik. Yang kelima, loyalitas terhadap negara. Meskipun memiliki pandangan liberal, Niinisto menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap negara dan rakyat Finlandia. Gaya kepemimpinannya stabil dan bijaksana telah membuat Niinisto populer di kalangan rakyat Finlandia dan di komunitas internasional. Selanjutnya, kepemimpinan Indonesia di era Presiden Joko Widodo 2014 hingga 2024. Presiden Joko Widodo dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang kompleks dan multidimensi selama masa jabatannya dari 2014 hingga 2024. Ada beberapa aspek penting dari gaya kepemimpinannya, yaitu pragmatisme dan membumi, transparansi, dekat dengan rakyat, prioritas ekonomi dan infrastruktur, politik luar negeri, tantangan demokratik, respon pandemi COVID-19. Gaya kepemimpinan Jokowi dipenuhi dengan elemen-elemen yang berbeda-beda, mulai dari dekatnya dengan rakyat hingga tanggapannya terhadap tantangan global seperti pandemi. Namun, kritik-kritik terhadap pemerintahannya juga menyoroti potensi konflik antara aspirasi demokratik dan praktik-praktik autoritatif. Yang selanjutnya, pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral adalah pendekatan konseling yang berfokus pada perubahan perilaku dengan menekankan pada aktivitas yang dapat diamati. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari aliran psikologi behavioristik. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pendekatan behavioral, Finlandia menunjukkan perilaku politik yang lebih matang dan partisipatif dibandingkan Indonesia. Faktor-faktor seperti kultur politik, pendidikan, dan kekuatan institusi sangat memengaruhi kualitas demokrasi di masing-masing negara. Sementara Indonesia menghadapi tantangan terkait akuntabilitas dan transparansi. Finlandia telah berhasil menciptakan sistem yang lebih inklusif
dan responsif. Pendekatan behavioral menekankan bahwa faktor psikologis dan sosial berperan penting dalam membentuk perilaku politik, yang terlihat jelas dalam perbandingan kedua negara ini. Finlandia dapat dijadikan contoh dalam hal penguatan institusi dan peningkatan partisipasi, sedangkan Indonesia perlu fokus pada perbaikan kepercayaan publik dan berpendidikan politik. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.